Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue, Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Ceteng, teng, 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 teng. Ethan Hunt di misi terakhirnya yang tidak menjadi akhir-akhir banget dari Ethan Hunt. Itu mungkin menjadi kritik keras ya di berbagai sosial media, di berbagai media yang mengatakan bahwa judulnya sih final, tapi kenapa nggak final banget gitu. Itu mungkin ya menjadi sebuah kritik, tapi gue mungkin menilai itu benar, bisa dibilang kekurangan, tapi juga gue merasa memang mungkin Mission Impossible masih belum rela aja gitu, belum merelakan franchise ini selesai gitu. Tapi ya menurut gue ini akan menarik, gue akan bahas kenapa gue bisa bilang gitu. Oke, tapi bisa gue bilang ini reviewnya nggak spoiler 100%, tapi mungkin akan nyentil-nyentil, namanya juga review. Jadi buat kalian yang udah nonton filmnya, gas, bisa nonton reviewnya. Buat kalian yang belum nonton filmnya, boleh ditonton. Kalau nggak mau juga it's okay, karena pasti akan spoiler dikit. Oke, jadi The Final Reckoning ini adalah sebuah film ke-8 dari Mission Impossible. Tom Cruise kalau ngomongin stunt itu masih gila, dengan aksinya dia yang menurut gue makin tua makin gila. Karena mungkin dengan kemajuan teknologi dalam membuat film, safety-nya dia udah mulai tahu gimana cara gue mau acting kayak gila kayak gini, safety-nya tuh seperti apa. Dengan film pertamanya sampai film ke-8-nya itu udah sangat berkembang banget. Jadi dia bisa explore ide-ide gilanya dia dan diturunkan atau direkam dalam menjadi sebuah film, dan itu luar biasa banget. Kali ini dia gelantungan di pesawat, bro. Gelantungan di pesawat dan diputar-putar. Menurut gue ini kakek 60 tahun harus masih bekerja sekeras itu, tapi kan itu dia yang mau, dan itu menjadi sebuah keunikan juga dari Mission Impossible yang gue ketika nonton kayak gila gitu. Gue tahu nih adegan dia stuntnya men gitu, dan gue melihat itu sendiri di bioskop IMAX dengan full experience yang wah, gue jujur nonton ini nggak bisa menahan air mata gue yang turun. Gue nonton ini juga nggak bisa menahan haru gue, sedihnya. Dan ini tuh menurut gue film yang punya efek snowball gitu ya, yang udah kayak bola salju yang menggulung makin lama makin besar. Karena ini kan adalah sebuah film yang pertama itu tahun 96, dimana kita dikenalkan sama karakter Ethan Hunt, Tom Cruise, sebuah agen dari IMF, Impossible Mission Force. Iya, kalau nggak salah itu deh, gue lupa ingat. Ya, IMF gitu ya. Dan kita tahu ini adalah sebuah bisa dibilang agen yang kalau lu mati menjalankan misi ini, ya semua kru lu termasuk lu tidak akan dianggap sama pemerintah gitu. Yang kayak mungkin di episode 1 itu menjadi hal yang biasa. Kedua oke, ketiga oke, kita tahu, keempat juga oke, kelima, dan makin kesini sampai akhirnya di film ke-8-nya ini ngebuat emosi lu tuh anjir gila bro. Perubahan karakternya yang lu pertama, kedua, lu nonton Ghost Protocol, salah satu Mission Impossible terbaik versi gua, itu lu masih bisa ketawa, lu masih bisa fun, lu masih bisa haha, ini kayaknya se-impossible apapun misinya, lu masih bisa tahu kalau ini akan berhasil. Ini akan berhasil pasti. Lu nonton selanjutnya Fallout dan lain sebagainya, dan makin ke belakang, makin apalagi sampai menuju final, lu bakal melihat perubahan karakter dari Ethan Hunt yang menurut gue ini ada Mission Impossible paling dark. Komedinya tuh tipis banget. Komedinya nggak sebold Ghost Protocol, film selanjutnya, film Mission Impossible ke-5 sampai Fallout tuh nggak. Makin kesini tuh makin tipis, dan kita makin ngelihat kalau Ethan Hunt tuh udah semakin tua, Ethan Hunt udah semakin ragu, dan orang juga udah makin musuhnya makin banyak. Dia harus mempertaruhkan nyawanya dan timnya. Itu udah semakin di sana semakin dikejar-kejar sama waktu, yang ngebuat gue tuh wah gila, ini kayaknya misi ini nggak mungkin berhasil nih. Misi ini harus ada yang dikorbankan, dalam tanda kutip. Harus ada yang dikorbankan, dan benar aja di Mission Impossible ke-8 ini yang baru yang sedang tayang. Memang harus ada yang dikorbankan, dan menurut gue akhirnya ya setelah 8 film lu berani mengorbankan gitu. Dan pengorbanannya ngebuat gue haru. Sebenarnya kalau dalam filmnya gitu, mengorbankannya ya udah gitu. Tapi kan ini balik lagi efek snowball gitu. Gue kenal karakternya dari yang pertama, kedua, ketiga sampai sekarang. Gue
Nangis bro, gue nangis banget bro, ya Allah, gue nangis banget. Dan menurut gue gila, gue nonton Mission Impossible, gue juga nggak setua film pertamanya gitu, maksudnya nggak sampai gue nonton film pertamanya tuh gue udah dewasa, enggak. Gue nonton Mission Impossible ketika gue sekolah, ketika gue waktu kuliah gitu, yang gue nonton semua filmnya. Dan itu pun udah 10 tahun lalu kali gitu loh. Maksud gue kayak itu aja gue kena banget emosinya, apalagi orang yang udah ngikutin dari tahun 96 men. Dan sekarang orangnya udah tua gitu ya, mungkin udah dewasa, udah punya anak. Dan lu lihat film favorit lu, Mission Impossible, salah satu icon dari film action, itu udah mengalami masa terakhirnya gitu loh, di final ini loh gitu loh. Itu luar biasa, emosinya digali tuh luar biasa. Jadi karakter yang diperkenalkan tuh udah nggak perlu banyak lagi, karena kita udah ngikutin Mission Impossible udah lama gitu ya. Dan buat kalian yang belum nonton, ya nontonnya cukup yang part 1 aja. Kalau belum nonton semuanya it's okay, karena inti ceritanya kan ada di situ gitu ya. Semakin kejar-kejaran sama waktu, semakin ada yang dikorbankan. Ethan Hunt-nya juga udah semakin brutal, nggak bercanda. Wah, ini menurut gue salah satu film action terkomplit bro. Kenapa gue bilang terkomplit? Karena men, semua elemen itu dieksplor semua di Mission Impossible Final Reckoning ini. Lu bayangin ya, di darat hand to hand combatnya gila, Ethan Hunt brutal, gila dia mau adegan tembak-tembakannya gila juga. Terus kita explore ke dalam laut, gila bro, itu udah pernah dieksplor di film Mission Impossible sebelumnya. Luar biasa banget lu melihat, wah gila misinya di dalam laut, kejar-kejarannya, deg-degannya, kejar-kejaran sama waktu. Misi yang sangat impossible tuh ada di film ini dan berhasil ditongolin dengan durasi yang menurutku sangat lama ya, hampir 3 jam gitu. Dan akhirnya di udaranya bukan cuma sekedar perang-perang pesawat, tapi aksi lu ngejar-ngejar pesawat tuh luar biasa banget. Dan bener-bener menurut gue semua elemennya darat, udara, laut tuh ada gitu. Gue suka banget sama aksinya, pengorbanannya, lebih deg-degannya, dan tim barunya tentunya, karakter-karakter baru yang di sini juga dikasih nyawa gitu. Jadi kayak setiap karakter yang ada di sini tuh lu ngerasa aduh jangan mati, tapi apakah dia mati? Nah itu gue suka sama perasaan itu sih yang dikasih di film ini gitu. Cuma menurut gue sebagus-bagusnya film ini gitu ya, tetap menurut gue kalau kita membandingkan dengan film Mission Impossible lainnya, tentu ada kekurangan yang gue rasakan gitu. Kekurangannya adalah yang pertama, film The Final Reckoning ini kayaknya karena ini film part 2 ya, mungkin dia takut orang tidak mengerti, orang sulit memahami film ini. Harus nonton yang sebelumnya ya bang, harus nonton yang keempat ya, harus nonton kelima ya gitu. Semua dijelasin sama dia, mencoba menjelaskan semua, yang akhirnya durasinya molor. Untuk yang udah nonton juga kadang lagi penjelasan yang ini nih gitu loh. Mungkin itu tuh terlepas dari menjelaskan sama, mungkin itu untuk membangun nostalgia, tapi itu menurut gue cukup berat aja, cukup ngebuat gue ngantuk lagi nih gitu loh. Tapi ya tetap aksinya dia pintar mainin tense yang ngebuat lo bangun lagi gitu. Dan kali ini misinya lebih besar lagi, presiden ikut turun tangan, dunia yang dipertaruhkan gitu ya. Dan kekurangan lagi adalah menurut gue antagonisnya yang dari Mission Impossible 1, 2, 3, 4 gue suka semua musuh-musuhnya, kayak ya ini loh musuhnya Ethan Hunt gitu. Tapi yang dari yang sebelumnya yang part 1 sama yang sekarang, musuhnya tuh menurut gue nggak sepinter itu bro. Musuhnya tuh cuma sebagai boneka, puppet aja. Menurut gue tuh nggak sehebat itu, nggak sepinter itu, dan apa ya udah aja gitu. Itu padahal dia bawa masa lalu Ethan Hunt kan. Ethan Hunt juga nggak dieksplor banget. Itu menurut gue pasti bisa jadi prequel tuh, masa mudanya Ethan Hunt. Cuma maksud gue jadi traumatik yang dibawa juga nggak begitu, biasa aja gitu ya. Fokus kayak AI aja gitu. Dan ada satu karakter yang Gabriel ini kan sempat mau ngebunuh timnya tuh yang cewek gitu. Tapi redemptionnya tuh nggak dapet. Redemptionnya malah didapetin sama Ethan Hunt. Itu sih menurut gue cukup mengecewakan, dan ternyata tidak sesusah itu lawannya gitu loh. Tidak sepintar itu juga, karena dia kan memang dibantu sama AI gitu sih. Itu menurut gue yang kurang berkesan dari antagonisnya, yang padahal ini adalah film yang GG gitu menurut gue. Jadi ya tetap sebagus-bagusnya tetap ada kekurangan sih untuk di film ke-8 ini. Gimana, apakah Tom Cruise mati, apakah Ethan Hunt mati? Kalian nonton aja. Gue tadi sudah sempat mention ada pengorbanan di sana, dan tentunya pengorbanan luar biasa. Lu bakal deg-degan, akan ada banyak yang kayak
aduh dikit lagi mati nih orang kayaknya gitu loh. Itu menarik, gue suka banget. Sedang tayang di bioskop, jadi buat kalian yang emang penasaran dan ngikutin franchise-nya dari Mission Impossible, Tom Cruise wah gila luar biasa. Gue gak ngerti lagi gimana caranya orang 62 tahun itu bisa melakukan semua aksi itu, dan tentunya dia tetap lari bro. Gue yakin kita balapan lari di usia gue yang masih muda gini masih menang tuh bapak deh. Luar biasa lah, keren banget Tom Cruise. Jadi buat kalian yang udah nonton, tulis di kolom komentar reviewnya kayak gimana. Gue juga penasaran, pengen denger review dari kalian. Segitu dari Sinema Tengah Malam, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam guys.